Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini kembali kita bisa hadir dalam rangka mengikuti kajian pada subuh yang akan disampaikan oleh Ustadz Rizal Al-Hasani. Pokok bahasan adalah surat Al-Kahfi, dimulai dari ayat 26. Kepada beliau kita persilakan. Terima kasih Pak Arman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan rahmat dan karunia kepada kita semuanya, terutama kita lahir dalam keadaan Islam, lalu Allah berikan kita keimanan dan Allah berikan kita sehat badan serta panjang umur sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu para pencinta Quran yang saat ini sangat langka, kita sudah jarang menemukan orang-orang yang memahami Quran, kita sudah jarang menemukan orang-orang yang begitu tertarik dengan Quran, orang yang betul-betul mencintai Quran, orang yang habis waktunya membahas Quran, sudah langka. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang langka tersebut. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah, di yaumil hisab nanti orang-orang yang mendapat perlindungan di bawah arasnya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, pagi ini kita bahas ayat surah Al-Kahfi ayat ke-26 ya. Saya sedikit review ayat temanya. Terakhir kita bahas bismillahirrahmanirrahim. Wala bisu fi kafihim salasami'atin sinina wasdadu tis'a. Jadi mereka telah tinggal dalam gua itu salasami'atin 300 tahun sini wasdadu dan ditambah 9 tahun. Jadi 300 tambah 9 jadi 309 tahun. Artinya dihitung tahun Samsiah 300 tahun, tapi tahun Qamariyahnya 309. Jadi dalam 100 tahun berbeda 3 tahun. Dalam 300 tahun beda 9 tahun. Kalau kita urut ke belakang, 30 tahun beda setahun. Jadi kalau Bapak berumur 66 sekarang berarti sudah 68 di tahun Qamariyahnya. Saya umur 62 mungkin sudah 6 tambah 1,5 ya. Atau sudah mendekati 64 tahun Qamariyah. Jadi itu disebutkan di sini seperti itu. Jadi di sini disebutkan 300 tambah 9. Tidak langsung 309. Jadi mengadop atau menerima tahun Samsiah dan tahun Qamariyah. Nah, itu terakhir ya. Kemudian ayat berikutnya kul. Nah, aslinya itu kul ya. Katakanlah. Kenapa jadi kuli? Karena lam berikutnya mati. Jadi kaidahnya nggak boleh huruf mati bertutur dua buah. Maka lamnya dihidupkan satu. Qulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Katakanlah Allah a'lamu maha mengetahui bima dengan apa yang labisu mereka tinggal di situ. Jadi kita nggak tahu kalau tidak diberi informasi oleh Allah, kita nggak tahu berapa lama tinggal di situ. Mereka sendiri yang tidur nggak tahu, apalagi kita. Sebelumnya kan mereka berdiskusi itu, berapa lama kamu tidur? Nah, dia bilang ada 1 hari, satu lagi bilang setengah hari. Dia sebagai pelaku aja nggak tahu, apalagi kita di hidup yang di belakang hari setelah mereka. Mereka sendiri nggak tahu pasti. Jadi Allah mengatakan sini, kulillah, katakanlah, Allah a'lamu bima labisulah. Nah, Allah yang tahu berapa lama mereka tinggal di situ. Lahu ghaibus samawati wal. Baginya lah yang gaib yang ada di langit dan di bumi. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kita batas pandang kita hanya sebatas yang kita lihat. Dengar kita hanya sebatas yang kita dengar. Jadi ilmu kita nggak ada apa-apanya. Jadi jangan kita sombong dengan ilmu kita. Kita tidak bisa melihat di luar jangkauan kita.
Kita tidak bisa mendengar di luar apa yang kita dengar. Allah di sini lahu gaibus samawati wal ard. Baginya lah yang gaib di langit dan yang di bumi. Absir bihi. Nah, absir itu sebenarnya kata kerja perintah. Absir bihi. Maka lihatlah dengannya. Jadi sini lihatlah, perhatikanlah dengan Allah. Nah, jadi alangkah kalau kita lihat langkah tajamnya penglihatan Allah dan alangkah tajamnya pendengaran Allah. Jadi kalau di sini saya lihat perhatikan, lihat baik-baik dan dengar baik-baik. Apa yang diperhatikan? Tentu setiap kalimat-kalimat Allah, setiap ucapan-ucapan Allah. Perhatikan setiap ciptaan Allah. Kalau kita perhatikan baik-baik, maka kita akan mengatakan di surat surat Yasin, kita akan sebulan wa ma liya'budul lazi fatarani wa ilaihi turja'un. Mungkin Allah yang menciptakan kita tidak menyembah padanya. Dan lagi tidak mungkin setelah kita pikir tidak ada satupun yang sia-sia diciptakan oleh Allah. Tidak ada satupun yang sia-sia. Sekalipun apa aja tidak ada yang sia-sia. Sekalipun nyamuk kita anggap kecil, amuba, sekalipun yang kecil sekali nggak ada yang sia-sia oleh Allah. Pasti dia merupakan mata rantai siklus hidup. Jadi semua yang terjadi ini semua siklus hidup. Tidak ada satupun yang sia-sia. Mungkin menurut Bapak barangnya nggak berguna, mungkin tumbuh-tumbuhan nggak ada gunanya, kok gini ada tumbuh-tumbuhan atau hewan, semuanya adalah merupakan mata rantai. Karena absir bihi wa asmi'. Maka lihatlah baik-baik dan dengarlah baik-baik. Alangkah tajamnya penglihatan Allah dan alangkah tajamnya pendengaran Allah. Kita disuruh oleh Allah untuk memperhatikan baik. Nah, di sini mungkin kita fokus ke Al-Quran. Lihat baik-baik ayat Allah itu. Agar kita nanti Bapak mendapat hidayah dari Allah, mendapat petunjuk. Malahum, tidaklah bagi mereka min duni selain padanya mi wali, pelindung. Pelindung tidak ada, penolong nggak ada. Tidak ada satu orang pun yang mampu menolong kita. Orang yang sakit dirawat di rumah sakit, apakah dokter yang menolongnya? Enggak. Dokter itu hanya ikhtiar, syariatnya aja. Yang menyembuhkan tetap Allah. Kita miskin, lalu orang ngasih makan atau ngasih duit. Apakah orang itu? Tidak. Prinsipnya adalah izin Allah semuanya. Jadi kita dalam hidup ini nggak ngoyo. Apapun yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik bagi kita. Malahum min dunihi mi wali wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan tidaklah ada yang berserikat dengannya dalam mengambil satu keputusan. Satu keputusan. Hukmihi itu mengambil satu hukum. Tidak ada satupun Allah berserikat dengan siapapun dalam mengambil keputusan. Kalau kita ngambil keputusan yang berembuk dulu. Al-Sani ada DPA, Dewan Pengurus Al-Sani, untuk mengambil keputusan ya diskusi dulu. Musyawarah dulu. Allah enggak perlu. Maka dalam surat ayat di Al-Baqarah 30, Qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah memanggil para malaikat bahwa saya akan menjadikan khalifah di bumi. Dan itu musyawarah. Tapi kalau ada protes, Allah mengatakan ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dari kalian apa yang kalian tidak tahu. Jadi Allah tidak terikat dengan satu apapun dalam mengambil keputusan. Hukum Allah melarang riba, nggak perlu ada Allah saran urun rembuk dengan si A dengan si B, nggak perlu. Atau minta pendapat malaikatnya, nggak perlu. Bagaimana Allah menciptakan bumi bulat, minta opini dari malaikat Jibril, nggak perlu. Turun hujan nih, minta saran dari kayaknya hujan ini ya malaikat Mikail, bagusnya hujan di mana ya? Apa di daerah Bandung udah kelamaan nggak hujan ini? Atau di daerah Padang ini yang udah kemarau gimana? Nggak perlu ada. Jadi Allah dalam mengambil keputusan satu pun tidak perlu berikan masukan. Allah mutlak. Allah tidak pernah ditanya apa yang diperbuat. Kita yang ditanya. Jadi kita sadari posisi kita bahwa kita adalah ciptaan Allah. So, kita sadar apa tugas kita di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'buduni. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Liya'buduni, menyembah kepadaku. Kita sadar ya. Bapak-bapak yang bekerja di kantor, Bapak ngapain ke kantor? Apa pergi duduk? Apa digaji? Ibu-ibu digaji semuanya. Ngapain ke kantor? Kerja apa? Mau MBWW-an atau pergi reunian ke kantor? Oh, Bu Seripa pergi kantor reunian ini. Apa ke kantor? Dipecat itu. Pak Aidil ke Telkom. Oh, dia saya reunian nih sama Saprisam, sama SMA. Nggak bisa. Ke kantor kerja. Kalau nggak kerja, pecat, Pak.
Itu hukum alam. Nah, jadi Allah begitu juga. Allah menciptakan kita, ya memang seperti itu Allah ciptakan. Allah bukan minta disembah, tidak. Terus seluruh penduduk bumi ini nggak nyembah Allah, nggak apa-apa. Nggak akan berkurang, apa namanya, keagungan Allah, nggak akan berkurang. Jadi penyembahan kita kepada Allah untuk kita. Atau semuanya kita jadi taat pada Allah, akan bertambah keagungan Allah. Nggak juga. Allah sudah agung dari dulunya, dari semulanya, dari nggak ada awalnya. Allah tidak berawal dan tidak berakhir. Tidak ada yang bisa mengurangi derajatnya Allah dan tidak ada yang bisa menambahnya. Jadi Allah dalam sini tidak ada satu orang pun yang mempengaruhi keputusannya. Kita sami'na wa ta'na. Apa yang diputuskan Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Oh, misalnya Bu Syarifah, sekarang misalnya sudah pensiun, ada sakit dikit, apa Allah perlu diskusi sama malaikat? Bagaimana bagusnya Ibu Syarifah itu ya? Nggak perlu. Atau bagaimana bagusnya Pak Aidil itu? Nggak perlu. Pokoknya apa yang diberikan Allah pada kita, itulah yang terbaik. Jadi Allah dalam mengambil putusannya tidak satu pun meminta pendapat dari siapapun. Seorang diri. Sekali lagi, kita ngambil putusan, tetap kita ajak teman-teman, kita ajak, bahkan di keluarga pun kita ajak anak-anak kita diskusi. Ayo anak-anak, rumah kita kayaknya mau dicat ini, bagusnya catnya apa ya? Apa ini? Satu bilang kuning, satu bilang merah, satu bilang hijau. Udahlah, kita cat pelangi aja ya, nah, biar taaduk semuanya. Itu kalau manusia. Nah, kalau Allah nggak perlu seperti ini. Ya, oke. Caranya ada berikutnya. Watslu ma uhiya ilaika. Watslu, dan bacakanlah apa yang uhiya diturunkan kepada engkau Muhammad. Bacakan ayat-ayat Allah. Ilaika min kitab, dari kitab Rabbika, dari kitab dari Tuhan engkau. Apa itu? Al-Quran. Jadi kita disuruh, Muhammad disuruh membacakan Al-Quran kepada orang-orang, dan kita juga disuruh mengajarkan Al-Quran kepada siapa saja. Kita yang sudah bisa paham Quran, bacakan Al-Quran kepada orang. Nah, bacakan di sini bisa diperintah untuk menerangkan, bisa diperintah untuk membaca. Kalau yang belum bisa baca, ajarkan dia bisa baca. Yang sudah bisa baca, ajarkan supaya dia hafiz. Yang sudah hafiz belum paham, ajarkan supaya dia paham. Nah, ini di sini Al-Sani, kita selalu mengamalkan ini, mengajarkan ke orang supaya orang Quran. Faslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika. Ajarkan pada mereka, bacakan kepada mereka, ajarkan, nasihati mereka selalu dengan Al-Quran. Maka kita semua yang kita tiada henti menggapai naungan ilahi. Artinya setiap saat kita bacakan Al-Quran kepada orang. Setiap saat kita ajarkan orang memahami Quran. Waslu ma uhiya ilaika min kitabi rabbika. La mubaddila likalimati. Tidak ada perubahan satupun dalam kalimat Allah. Nggak ada perubahan. Kalau ada perubahan, kacau orang terdahulu nggak? Misalnya tiba-tiba Allah merubah pikiran, oke, itu sholat nggak usah 5 rakaat, 5 waktu, jadi 3 waktu aja. Nah, orang yang terdahulu 5. Masa ada perubahan? Tidak ada perubahan sama sekali. Kalau ada perubahan, kacau balau nanti. Kalau kita di kantor nggak apa-apa, SK direksi bisa berubah. Tadinya misalnya gaji pegawai golong 5, 100, sekarang gaji golong 5 bisa 500, naik. Nah, tadi misalnya pakai seragam putih, biru, sekarang nggak coklat, itu boleh. Itu ketentuan dunia. Kalau ketentuan Allah, innaka la tukhliful mi'ad. Tidak pernah ada perubahan janji Allah. Kalau yang melakukan ini hukumnya neraka, ya tetap dari dulu sekarang itu hukumnya itu. Kalau yang melanggar perintah Allah, hukumnya begini. Yang beramal kepada Allah, hukumnya begini. Nggak akan berubah itu. Misal puasa kita diwajibkan kita puasa bulan Ramadan. Tiba-tiba nanti ada hukum berubah jadi bulan Muharram, nggak ada. Jadi di sini tidak ada satupun orang yang merubah kalimat Allah. Tidak ada satupun yang berubah. Kalau undang-undang bisa berubah, undang-undang bisa direvisi. Ya, biasa kita dengar kan undang-undang direvisi, ketentuan dirubah, peraturan-peraturan juga berubah sesuai dengan perubahan zaman. Perubahan. Nah, kalau Al-Quran la mubaddila likalimati. Tidak ada satupun perubahan. Tidak ada perubahan. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang hanya penambahan syariat-syariat. Tapi yang namanya Allah tetap Allah, yang namanya larangan konsekuensi neraka, yang konsekuensi dari sebuah perintah Allah kita kerjakan masuk surga dan seterusnya, tidak ada perubahan. Kemudian walan tajida min dunihi multahada.
Dan mustahil, ya mustahil tajida engkau menemukan min duni dari selain pada Allah pelindung. Mustahil, nggak akan pernah ada. Jadi kalau bapak-bapak minta pelindung pada selain pada Allah, percuma. Bapak minta pelindung pada selain Allah, sia-sia. Nggak akan ada. Dikatakan walan tajida, tidak akan pernah kau temukan. Mustahil. Ilan itu bisa tidak pernah atau mustahil. Nggak akan ada kita minta perlindungan pada selain daripada Allah. Ya. Jadi jangan coba-coba. Makanya kita dalam salat apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami minta tolong. Kita tidak minta tolong kepada orang selain daripada Allah. Kita tidak minta tolong kepada manusia, apalagi menyembahnya. Kita tidak minta tolong kepada arwah-arwah. Kita tidak minta tolong kepada siapapun. Yang kita minta tolong hanya kepada Allah. Kalaupun kepada manusia itu sifatnya syar'i aja. Kalau kita minta tolong pada si A, dia tidak tolong kita, berarti Allah maunya belum ke sana. Mungkin ada jalan lain. Kadang kita saya pernah juga kita tolong pada si A nolak. Kita menolak, kita minta tolong, kedengaran oleh si B. Justru si B nolong kita lebih dari si A. Bapak yakin lah itu. Pertolongan Allah itu pasti akan datang pada sana. Kalau kita bertakwa kepada Allah. Pertolongan Allah itu bisa tiba-tiba. Sangat sering kita temukan pertolongan Allah tiba-tiba, bantuan Allah tiba-tiba, rezeki yang diberikan Allah juga min haitsu la yahtasib, tanpa diduga-duga. Siapa dia orang yang menerima seperti itu adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Nah, bagaimana cara kita dekat kepada Allah? Salah satunya adalah dengan belajar Al-Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya bersyukurlah ya. Kita pagi-pagi baru jam 5 sudah kebayang Quran. Aduh, apalagi nih bahasa ini ya. Jam 5.30 udah dari kepala kita Quran. Sampai jam 7 kita selalu bersama Quran. Barang siapa yang bersama Quran, sama saja dia bersama dengan Allah. Barang siapa yang bersama dengan kitab-kitab lain, pada prinsipnya mereka sedang bersama makhluk. Kalau kitab lain itu seperti baca Quran, apa lagi, novel, baca cerita-cerita dunia, nah itu berarti mereka bersama manusia. Begitu kita baca Quran, kita bersama Allah. Tanpa terasa, kita diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang ingin ngobrol sama Allah, baca Quran. Man arada ayat takalama ma'allahi fal yakra'il Quran. Barang siapa yang pengen curhat sama Allah, barang siapa yang pengen mengadu sama Allah, yang pengen bercengkrama dengan Allah, barang siapa yang pengen bersahut-sahutan dengan Allah, maka hendaklah dia bacalah Quran itu. Maka akan terasa bagaimana kita dialog sama Allah. Jadi Allah mengatakan sini, walan tajida, kamu tidak akan dapat, mustahil kamu mendapat perlindungan selain pada Allah. Ya, jadi kita tidak akan pernah menemukan selain pada Allah. Kita sakit, pergi ke rumah sakit. Apa ada jaminan kita sehat? Bu Cenor nanti bisa melihat itu. Ada nggak orang rumah sakit? Kalau memang rumah sakit menyembuhkan, betapa banyak orang masuk sehat, keluar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keluarnya malah meninggal. Keluar rumah sakit tempat orang menolong sakit ya, pasti keluar itu sehat semua. Kadang-kadang rumah sakit yang termewah pun yang tak anggap hebat, yang bisa menyembuhkan semuanya, pergi mahal bayarnya, malah meninggal. Jadi rumah sakit bukan tempat berlindung, hanya tempat ikhtiar aja. Kita juga nggak ada duit, minta tolong ke orang. Apakah orang itu masih? Enggak. Jadi sekali lagi, tidak ada satu orang pun yang bisa melindungi kita kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tauhid kita. Oke, mungkin banyak lagi. Wasbir nafsaka ma'allazi. Maka isbir. Nah, apa tuh bentuknya? Setelah ini Bu Yulianis. Wa isbir. Apa itu isbir? Isbir. Sabar. Ya, bentuknya dulu. Sabarlah. Artinya enggak. Kita tidak pernah menerima, kemudian sabarlah. Nggak pernah. Harus diuraikan dulu. KKP. Nah, coba. KKP, siapa yang di KKP-kan? Siapa yang diperintah di situ? Anta. Kata-katanya apa? Sabara. Nah, polanya fa'ala. Jadi engkau kamu sabar. Jadi wa'is bersabarlah engkau. Sabar ya. Apa itu sabar? Nafsaka, dirimu. Sabar dirimu. Ma'allazi, bersama orang-orang yang yad'una. Yad'una, mereka memohon.
Yad'una, ini yad'una satu nih. Saya tanya lagi nih. Yad'una ini harus tanya ke siapa ini ya? Yang paling senior sini siapa nih? Iya dong. Nah, Bu Ani nih, Bu Ani. Yad'una, Bu Ani bisa, Bu Ani mungkin lagi masak ke dapur kali ya. Bu Yani. Bu Yani, yad'una. Peng Ustaz. Boleh? Siapa yang bisa yad'una? Da'awa. Siapa tadi yang mengatakan Da'awa. da'awa? Siapa tuh? Saat Siapa saat? Kenapa da'awa Pak Saat? akar katanya da'awa. Iya, oke. Kenapa jadi da'awa? Apa yang membuat Bapak mengatakan itu da'awa? Dari bentuk Bentuk oke. Sade. Tapi Pak Saat nanti bilangkan da'awa. Kenapa da'awa? Ada rumusnya? wow nun sukun. Oh enggak, bukan waw nun sukun. Itu waw nun sukun itu bentuknya. Jadi akar kata bukan di situ. Siapa yang bisa jawab? Daya. Huruf kalau waw itu huruf penyakit, Pak. Enggak ada. Kita nggak pernah dengar huruf Biasanya sakit. kan da'a gitu kan. Tidak ada tambahan huruf yang gitu. sakit. Tidak ada huruf yang sakit. Yang sakit itu kita. Huruf nggak ada yang sakit. Jangan menamakan, melabelkan kepada huruf yang sakit. Nggak ada huruf sakit. Siapa yang mengatakan huruf sakit? Mereka jadi Nggak ada huruf sakit, Bang. katanya da'a. Nah, sebenarnya istilah sakit memang dari sono. Nah, tapi kita menamakan huruf semi irregular alasani. Ya. Nah, jadi kalau dalam kaidah kita dalam KKSAD, nah, kita masuk sedikit gramatikalnya. Dalam KKSAD, apabila dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harkat, maka tambahkan di belakangnya huruf semi irregular alasani dengan try and learn. Jadi tidak ada try and error, yang ada try and learn. Nah, ini saya diberikan masukan oleh peserta dulu, Pak, tidak ada huruf sakit. Oh, benar juga saya bilang. Mana ada huruf sakit? Kita aja menamakan dia huruf sakit. Nah, jadi yad'una itu artinya mereka berdoa, mereka berharap, mereka menyeru. Jadi hendaklah kalian bersabar bersama orang-orang menyeru Rabbahum, Tuhan mereka. Ini Nabi Muhammad ini ceritanya dulu. Nabi Muhammad harus dekat dengan para sahabat karena sahabat-sahabat itu semuanya adalah menyeru Allah. Jadi kita dekat kepada orang-orang yang dekat sama Allah. Kalau bahasa Pak Hermannya, kalau dekat dengan orang jual minyak wangi, minimum kita harum. Dekat sama tukang besi, kita kepanasan. Ya, jadi dekat. Sate makan nasi aja rasa makan sate. Kipas Jadi dekat asap. lah. Dekat lah. Kalau dekat tukang sate, di kipas-kipas kita kan bawa satenya itu kan. Makan nasi aja rasa makan nasi sama sate. Gitu ya. Jadi wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghada, pada saat pagi hari, wal asar dan sore hari. Nah, kita bersama orang-orang itu yang selalu mengatakan dekat sama Allah, yang selalu bermohon pada Allah. Nah, kita bersama orang itu disuruh oleh Allah. Sabar kita dengan mereka. Mungkin mereka banyak ujian, mungkin mereka banyak cobaan, tapi mereka selalu menyeru Allah. Kita bersama mereka. Alhamdulillah saya merasakan nuansa itu ada di sini. Kita bersama-sama orang yang menyeru kepada Allah. Pagi kita bahas Quran, jam 8 lagi nanti kita bahas Quran lagi, jam 7:30 malam kita bahas Quran lagi, jam 1 ada waktu tambahan lagi kita bahas Quran, jam 1:30 nanti kita bahas Quran lagi. Kita bersama-sama orang yang menyeru kepada Allah. Nah, alhamdulillah otomatis kita dengan membahas Quran ini kita termasuk orang-orang seperti ini. Jadi kalau saya lihat perintah-perintah Al-Quran itu kalau kita amalkan dengan memahaminya, sudah termasuk, sudah baik otomatis masuk kepada perintah-perintah seperti itu. Jadi sekali lagi saya sangat bersyukur ya berada di tengah bapak-bapak semuanya yang betul-betul masuk kepada orang-orang yang menyuruh kepada Allah. Saya tidak bisa bayangkan andaikan grup saya ada grup reunian SMP yang itu aja kerjanya tiap sebentar pergi makan di mall, terus nanti reunian lagi di satu tempat, hura-hura, habis itu diikuti dengan joget-joget, habis itu pakai goes lagi dan segala macamnya. Saya bersyukur. Bukan mati itu grup itu kalau goes itu kan tiap hari misalnya. Kalau saya sekali nggak apa-apa. Itu artinya gitu. Itu kan kesehatan badan juga. Jadi bersyukur kita bersama orang-orang yang menyeru kepada Allah. Kalau itu kan nggak menyeru ya. Kalau kita coba lah urunnya. Menyeru sama Allah nggak? Nggak belum tentu. Saya banyak sekali pengalaman. Kita posting di grup ngajak Quran, apa ucapannya Mbak Yani? Udah biasa, terima kasih ya infonya. Terima kasih ya infonya. Ayo belajar Quran, terima kasih ya. Udah diberitahu. Terima kasih ya atas peringatannya. Nah, itu dia.
Tapi kalau ayo reunian ya ikut. Kapan? Kapan? Saya jangan lupa diundang ya. Berapa kontribusi, nanya langsung Pak. Berapa iurannya? Pasti nanya itu. Mereka langsung. Tapi beli Quran gratis. Terima kasih infonya ya. Itulah Bapak-bapak, itulah fenomena yang ada di sekitar kita sekarang ini. Apa boleh buat? Apa boleh buat? Sakitnya tuh di sini loh Pak. Sakitnya di dada ini loh Pak. Nanti mereka akan menyesal semua nanti. Saya mengatakan kalau orang yang sudah satu grup dengan orang yang ngajak Quran dan kita tidak tersentuh sama sekali, itu ibarat orang di sebelah tetangga kita kenduri besar-besaran. Mereka bikin makanan 24 jam. Silakan makan ke sana 24 jam. Habis makan kita dikasih oleh-oleh pulang. Dikasih ongkos pulang. Pokoknya kita ke sana mau pulang balik diongkosin. Asal mau ke rumah dia, mau makan ke rumah dia katanya. Mewah itu, makan kemana, pilih makan apa saja. Lalu pulang dikasih lagi ongkos pulang. Nah, kalau perlu dia punya motor, dikasih motornya dia untuk kita pulang, diantar kemana. Nah, nggak mau kita orang seperti itu dan baiknya minta ampun, nggak mau. Sementara kita tetangganya kelaparan, kita nggak punya duit. Nah, itulah bodoh sebodoh-bodohnya orang itu. Oh, tetangganya makan enak, makan siapa aja makan boleh, kita malah nggak makan di sana. Kita kelaparan. Nah, itulah bodohnya kita. Jadi orang yang asik dengan Quran, ngajak orang lain nggak mau. Nah, itulah orang bodoh itu. Jadi kalau ibu-ibu ngajak orang lain, nggak mau dia, jangan heran. Itu orang bodoh. Sabar dengan mengajak orang itu ya. Ayo, belajar Quran. Makasih ya infonya. Nah, sabar ya. Ngajak orang, ngapain sih lu ajak saya, kan gue sibuk. Sabar. Terus ngajak lagi, lu kok cewek amat sih, sabar aja. Ya, berkali-kali ajak tetap Bapak sabar. Kenapa? Karena mereka belum tahu betapa nikmatnya membahas Quran itu. Kalaulah mereka tahu kata Nabi, kalaulah mereka tahu, maka mereka menghendakin setiap saat baca Quran. Kalau dia tahu. Cuman sekarang kan dia nggak tahu. Dia belum tahu betapa indahnya membahas Quran. Betapa enaknya membahas huruf Syiah. Betapa enaknya memenggal-menggal kata. Dia belum tahu. Nah, tugas-tugas kita lah semua di sini yang memberitahu mereka. Ajak mereka semua. Nah, jadi wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyiyah yuriduna wajahu. Dan dia mengharapkan, dan mereka mengharapkan wajah Allah. Mengharapkan berjumpa dengan Allah. Siapa sih yang mengharapkan wajah kekasihnya? Bapak, Ibu, misalnya pengen, maaf ngomong, kita kembali ke masa lalu. Kita mencintai seseorang. Pengen kita jumpa sama dia. Pengen, masa lalu ya. Kalau sekarang kita misalnya kita sudah punya anak kita jauh di rantau. Pengen nggak kita jumpa sama dia? Orang yang sangat kita sayang. Nah, ini sang pencipta kita. Apa? Yuriduna wajahahu. Kita pengen berjumpa dengan Allah. Wala ta'du ainaka anu, dan jangan berpaling mata engkau dari sana. Artinya mata sini hanya kata yasan. Kalau saya menerjemahkan bahasa Padang itu lalamun nampak puncak iduangnya. Apakah bahasanya memang puncak iduang? Yang dimaksud itu adalah diri utuh. Bapak Idu nanya Pak Iman kemana aja sih? Ke puncak iduang lalamun nak lihat. Apakah puncak iduang yang dimaksud di situ? Enggak, diri utuh. Jadi bahasanya itu, bahasa metamorfos itu kita bisa rasakan kalau kita baca bahasa aslinya. Dan saya bukan apa-apa, kadang-kadang saya lihat Al-Quran itu, jangan-jangan bahasa peribahasa kita itu berasal dari Quran semua. Tuh. Ya, dari Quran. Kok lama jangan capek di dulu, kok pahit jangan capek di butahan. Harimau dalam pari, kambing keluar. Nah, ada di situ rupanya. Ada dalam Quran rupanya. Jangan-jangan orang tua-tua kita ini betul-betul hikmahnya luar biasa saya lihat. Kadang-kadang saya lihat bahasa-bahasa petas titi itu, ya memang orang tua kita tuh jangan arif dan bijaksana ya. Jadi saya merasakan ada nuansa Qurannya ada di situ. Dia petas titi. Saya sangat tertarik sekali itu ayat-ayat yang terjemahkan sebenarnya itu. Nah, wala ta'du an ainaka anhum. Janganlah kamu berpaling dan janganlah matamu berpaling dari mereka. Jangan berpaling. Jangan lari, Pak Irman, jangan lari dari Al-Sani. Pak Aidil, jangan exit dari grup. Pak Sapmurdi, begitu kita jumpa di sini, jangan keluar lagi, Pak. Jangan lagi lari dari orang-orang yang menyeru kepada Allah. Jangan lagi kita mencari orang lain.
Ini kendaraan terakhir menuju surga. Artinya Quran itu tidak lagi lebih hebat dari Quran. Nggak ada, Pak. Tidak ada satu majelis pun di muka bumi yang melebihi Quran. Kalau orang membahas yang lain, boleh, silakan, nggak apa-apa, nggak salah. Tetapi mutunya jauh di bawah Quran. Dan orang yang membahas Quran, mutunya tinggi. Nah, jadi di sini, wala tad'u ainaka anhum. Jangan kamu berpaling dari mereka. Nah, turidu zinatal hayatad dunya. Dan mereka tuh mengharapkan hiasan surga dunia aja. Jangan kamu berpaling dari orang-orang yang mengharap ridha Allah, dan jangan kamu jangan kamu menghadap kepada orang-orang yang mengharap hidup di dunia aja. Dunia bagiannya perhiasan. Kita berpaling dari orang itu. Jadi kita betul-betul mengharap orang yang ikut. Nah, ayat berikutnya, wala tuti' dan janganlah kamu mengikut man alfalna, yang kami lalaikan. Alfalna. Nah, alfalna, saya tanya Ibu Erida Trimulyani satu. Coba Bu Erida. Alfalna, coba berikan saya. Alfalna. Alfalna. Apa itu bentuknya? Ada na di belakangnya. Ayo, Bu Erida Trimulyani. Alfalna. Bisa, Bu? KKL. Kenapa KKL? Dana. Dana. Pelakunya siapa? Nahnu. Oke. Akar katanya apa? Ghafala. Ghafala. Polanya? Fa'ala. Af'ala. Oh, Pak Joko ada. Pak Joko. Nah, af'ala ya. Jadi, ghafala lalai, ghuflan kelalaian, af'ala melalaikan. Jadi, wala tuti' man alfalna. Dan kamu ngikutin orang-orang yang kami lalaikan. Apa tuh? Kalbahu, hati mereka. Anzikrina, dari mengingat kami. Jangan kita mengikuti orang-orang yang lalai dari mengingat Allah. Ya, ini perintah Allah. Ayo kita pergi ke mall yuk. Nah, ke mall kan lalai sama Allah. Jadi jangan kita mengikuti orang-orang yang hatinya lalai. Nah, kita ikut Pak Firman aja. Pak Firman mengingatkan kita sama Allah. Nah, kita ikut dia. Jangan ikut kepada orang-orang yang hatinya dilalaikan. Nah, apa tuh yang membuat kita lalai? Ya ke mall, ya reunian. Saya masukkan reunian ya. Umumnya, tidak semua sih ya, tapi umumnya melalaikan. Nah, kita nggak bisa ikut gitu. Wala tuti', dan janganlah wala tuti' dan janganlah kalian ikut man aghfalna qalbahu an zikrina. Kemudian wattabi'a hawahu, dan mereka ngikutin hawa nafsunya ya. Kemudian wakana amruhu furuta, dan urusan mereka tuh sia-sia. Sia-sia itu apa, Pak? Merugi. Wal asri innal insana lafi khusri. Demi masa manusia itu merugi. Nah, jangan kita ikut orang yang sia-sia tadi. Ikut siapa? Ikutlah orang-orang yang selalu mengingat Allah. Nah, alhamdulillah kita di sini selalu mengingat Allah. Itu Pak ya. Mudah-mudahan pengajian kita pagi ini ada bermanfaat bagi kita semuanya. Dan sekali lagi kepada pendatang baru, Pak Irman ada beberapa slide pendatang baru. Kita berikan kesempatan kepada mereka nanti untuk bertanya dan untuk berkomentar ya. Demikian saya kembalikan kepada Pak Irman sebagai moderator, dan mungkin video saya coba setelah Pak Irman tutup pengajian ini saya juga stop videonya, nanti kita buka lagi sesi tanya jawab. Silakan Pak Irman. Terima kasih Ustadz yang telah menyampaikan kajian kita pagi ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang disampaikan.